dari Pak Kamidi Reo. Kang Hendro nyuwun wedar bab nafsu dan cara komunikasi Krishna dan Arjuna. Ya, gini, kalau nafsu sudah sering saya terangkan, monggo dibuka YouTube saya. Nafsu itu ada 4: amarah, subia, luwama, muainah, kejadian dari 4 unsur bumi, banyu, geni, angin. 4 unsur yang ada di dalam diri kita yang membentuk sifat jasmani kita, itu menjadi kawah ari-ari gede besar sedulur bapak kita. Amarah, subia, luwama, muainah menjadi nafsu kita dan sifat-sifatnya ada semua di sana. Nah, kalau percakapan Krishna dan Arjuna itu kalau di pewayangan itu sebenarnya perang nafsu, memang ada hubungan erat di situ. Perang nafsu, perang batin, yang mana pada saat itu Arjuna itu mau menuju ke Kurukshetra, lapangan perang Kurukshetra itu. Dia menaiki kereta, kebetulan yang mengendalikan kereta itu adalah Krishna. Pada saat itu Krishna sudah disumpah ketika perang Bratayuda, Krishna itu tidak bisa menggunakan senjata apapun sebenarnya. Tidak diperkenankan menggunakan kesaktian, dia hanya mengusiri Arjuna saja. Dan dia menyanggupi itu. Nah, tapi Arjuna tahu bahwa yang mau diperangi dalam perang Bratayuda, perang besar, itu adalah saudara-saudaranya sendiri, termasuk Duryudana dengan saudaranya yang 100 itu. Belum lagi Karna pada saat itu adalah saudara tertua dari Pandhawa. Arjuna menyadari itu, akhirnya iki lek gak tak perangi iki padahal kejahatan yang harus saya berantas, lek tak perangi iki aku merangi dulurku dhewe. Kudune ya apa? Nah, pada saat itulah dari kegalauan antara perang nafsu yang ada di dalam diri Arjuna itu, Arjuna minta nasihat kepada Krishna. Nah, ketika mau perang itu, Krishna medar semuanya yang ada di situ, muncullah jadi dibukukan jadi Bhagavad Gita, yang salah satu buku sucinya umat Buddha ya, Bhagavad Gita itu umat Buddha. Nah, di situ sebenarnya Bhagavad Gita, makanya gambari golek buku Bhagavad Gita bisa dulur golek di tuku-tuku buku pakai itu. Gambare iku Krishna ngusiri kereta sing numpaki Arjuna, dan isinya itu percakapan antara Krishna dan Arjuna tok di situ. Itu perang batin yang memang sangat sulit untuk diputuskan, dan itu kalau di Jawa sendiri dalam sejarah itu diceritakan si Brawijaya dengan Sabdapalon Naya Genggongnya yang dulu pernah saya ceritakan. Si Sabdapalon Naya Genggong itu abdi kinasih si Prabu Brawijaya, itu sebenarnya adalah tokoh fiktif. Menurut aku loh, itu tokoh fiktif, bukan wujud seperti manusia biasa, abdi kinasih yang berbentuk manusia, tapi dia merupakan perang batin pada saat itu di tubuh Prabu Brawijaya sendiri ketika ingin memutuskan iki aku melu Raden Patah apa enggak. Itu dulu sudah pernah saya ceritakan. Itu perang batin yang sangat hebat sekali. Nah, aku melu Raden Patah berarti aku ninggalno agama dan kepercayaan adat istiadat nenek moyangku. Nah, aku gak melu Raden Patah, sapa maneh sing tak eloki. Itu dulu sudah pernah saya jabarkan di sana. Hampir sama itu perang batin. Lebih perang batin berarti apa? Nafsu sih. Nah, ketika nafsu itu yang menjadi dominan,
lek iso leren Pak. Soalnya apa yang menjadi keputusan itu keputusan nafsu. Nah, ada metode yang paling bagus saja nih. Ada metode yang paling bagus untuk mengatasi itu semua supaya kita nggak sering-sering dikuasai nafsu. Secara fisik nafsu itu munculnya teko angen-angen. Angen-angen itu ada di pikiran itu ada di utak. Secara fisik dia di atasnya hati. Pengendali utama sebenarnya rasa. Niki ono sing diceritakan apa perbedaan rasa dan rasa. Iki sing takok Budiraya. Mas Budiraya. Wis tak sambung pisan yo. Perbedaan rasa iku rasa biasa, lek rasa iku roe rasa. Manjunge nek telengi ati. Rasa ning rasa, ya rasa sejati. Iku ana di telengi ati. Itu yang seharusnya jadi panglima. Lah, tapi yang jadi masalah secara fisik, ati iku ana di sore utak iku manggone angen-angen alam pikir, alam cipta di kono. Semua apa yang ada di luar itu masuknya lewat situ, kemudian mempengaruhi rasa. Nah, seharusnya rasa yang dominan. Tapi secara fisik utak itu luwih dhuwur timbangane ati. Nah, makanya ada ritual-ritual tertentu, ibadah-ibadah tertentu yang sikapnya itu dibalik. Kayak Buddha, itu ada sikap mudra, ya di Buddha, sing semedi tapi ndase di sirah di isor, sikile di dhuwur. Tangan ini kan ono kan, mbok iku nempel tembok, mbok iku nempel wit, mbok iku nempel apa, kadang-kadang kan nempel apa dia bisa, kayak di saulin itu. Ya, sirah di isor, sikile di dhuwur. Posisi seperti itu berarti apa? Utak ana isore hati. Lah saya kira di Islam dan kapitayan dulu itu sifat ruku itu sudah ada. Sikap secara fisik ya yang merendahkan otak daripada hati itu ruku. Ketika sholat di Islam. Delok nang ruku. Bathukmu iku wis nempel ning lemah, tapi hatimu iso dhuwur. Lah posisi seperti itu, hatimu akan lebih tinggi daripada otak. Secara fisik, secara kesehatan, otakmu, aliran darah otak akan lebih lancar. Oksigen yang masuk akan lebih banyak, soalnya dia juga butuh asupan. Ya. Sementara sebelumnya, yo, lek kene ngitung dalam sehari, yo, otak itu posisinya di sore hati, pirang menit sih dari 24 jam. Kalau kita sholat 5 waktu berapa? 17 rakaat ya. Kita menundukkan kepala pada saat sujud itu cuma berapa menit. Itu habis cukup saja nih untuk kesehatan. Nah, sebenarnya makna di balik itu semua itu ada makna yang lebih mendalam. Ketika si Kapitayan jauh sebelum Islam lahir itu ada wisan posisi tunduk menurutku. Kan tulajek karo posisi asta swadikep. Ini berarti ngadeg. Terus marono tumungkul iku rukuk. Tunduk iku sujud baru tondem. Tahiyat. 4 gerakan. Di situ ada sujudnya. Di Islam juga ada sujudnya. Nah, ketika sujud itulah otak di bawah hati. Makanya sujud itu adalah rahasia tertinggi dalam sholat. Sampai-sampai Rasulullah ketika kamu sujud, bahkan terutama sujud terakhir, apapun yang kamu minta utarakan di situ. Selain ada bacaan yang dirukunkan, itu bisa. Apapun doa kamu, itu banyak doa amalan-amalan selain doa itu yang bisa kita baca. Sampai-sampai dalam salah satu peristiwa Rasulullah itu ketika sujud
ana sing kate nyusul imam makmum yo ngenteni ngadeke gak ngate-ngate sampai ditinggal mulus dibuang mana sih puwancet sujud. Soalnya pada saat itu Rasulullah mungkin sangat menikmati sujudnya pada saat itu. Ketika itulah otak dikalahkan oleh hati secara fisik. Nah, kehebatan sujud apa? Kamu berbisik lirih ke bumi tapi nyampe terdengar ke sidratul muntaha, itu sujud. Rahasia sujud pertama memposisikan otak lebih rendah dari hati. Karena posisi selain sujud yang memposisikan otak di bawah hati, kecuali mudra itu. Kalau meneh sing jelosor gini, ya di Thailand apa di opo ngono. Tapi standar kan akhirnya, ya apa setara iyo sejajar akhirnya. Iya, beda ambil sujud. Tapi ketika sholat itu kamu berbisik kepada bumi dengan lirih, tapi terdengar sampai langit ke-7. Apa yang kamu doa, apa yang kamu minta dalam sujud, itu kata Rasulullah itu adalah apa ya, part atau bagian yang dalam sholat yang paling dijabai untuk berdoa, terutama sujud yang rakaat terakhir. Begitu hebatnya sujud. Lah ketika seperti itu berarti apa? Utek iku aja sampai ngalahno hati. Nafsu lek kene wis kanepson ya wis lereno kabeh. Ketika nafsu tidak bisa dikalahkan dengan rahsa iku mang. Tapi kalau nafsu bisa dilerono rahsa yang maju, akhirnya sang guru sejati sing ditiru sejoning ati, itulah yang nanti yang akan memunculkan kebenaran. Ketika perang nafsu dan kita sulit untuk memutuskan apapun itu, lerem kabeh. Soalnya percuma. Maka dalam di perang Bratayuda, Imam Trisno sampai ngendek semuanya, seruat. Dia medan. Artinya apa? Ya kabeh nafsu iku mang kudu dihentikan semua, dadi suwung, dadi kosong. Nah, saiki apa bedanya ambek semedi? Sujud iku mang. Sujud itu adalah memenangkan hati terhadap otak. Memposisikan hati lebih tinggi dari otak. Ketika kita semedi, meskipun posisi kita sila duduk seperti ini, tujuannya apa? Kan ngosongno kabeh. Ngosongno kabeh, Pak, nutupi babakan hawa songo. Semua nafsu, jalannya nafsu masuk. Iku kita tutup semua, kita leremkan semua, sing ono apa? Kesadaran pribadi, ya rahsa iku mang sing muncul. Secara fisik beda, tapi secara dalam sama. Semedi meditasi itu sama. Kita akan memunculkan rahsonya yang akan dominan daripada semuanya, termasuk nafsu. Sendakep asta suku tunggal netro mandeng bojo ing garono, nutupi babakan hawa songo kabingkas telung perkara mung sajuga sinidikara. Sendakep asta tunggal nutupi babakan hawa songo, semua jalan nafsu ditutup. Kabingkas telung perkara, 3 alam pikir apa mang cipta rasa karsa. Guru loko, jana loko, indra loko, baitul muharram, baitul muqaddas, baitul mahmud ditutup kabeh, diremno kabeh. Mung sajuga sinidikara, hanya satu yang menjadi tujuan. Muncul rahsa iman. Nah, disitulah ada guru sejati sing diukulan siji guru ya sejane ati. Ya sejane rahsa iku mang. Itu yang bisa saya bedar, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi
Ini sebatas pengetahuan yang pernah saya terima. Kalau ada pendapat lain, ada penemu lintu, nyumanggaken napa melih dumateng para winasis ingkang sampun lebda ing sabda punjul ing apapak bentur ing pitutur. Nyuwun pangapunten menawi wonten sisip sembiring kang kawula aturaken kala wau. Kula pribadi minangka manungsa wantah sampun lumrah menawi kanggonan luput saha salah menawi wonten kirang langkung tembung tumpang suing basa sasar susul ngatur ugi kirang wijang wijil wicara ingkang dadosaken cuwa ing raos penggalih sedulur sami keranten kaladu antara angger-angger tata krami kula nyuwun agung samudra pangasami billahi taufik wal hidayah waridayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi sesanti suradira jaya lengkap mlebur dene pangastuti mugi rahayu ingkang tansah tinemu rahayu. Nuwun.